Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai selesai agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Lalu terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan dan support dari Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ini atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami yaitu tim doa Yabes akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan tema khotbah saya atau tema renungan saya saat ini adalah mengikatkan diri kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita temukan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa roh dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Perjanjian Lama itu artinya ruah, ya, ruah artinya angin atau nafas atau kemudian ya seperti angin yang bertiup, dan itu berarti ruah. Nah, saya tidak ingin menjelaskan tentang nama itu atau tentang ruah, tetapi kita tahu bersama bahwa ruah ini itu sepaket atau satu dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini dengan ayat yang kita baca tadi, itu berarti mengikatkan diri. Kita yang datang dan berinisiatif untuk bersama Tuhan. Artinya mengikatkan diri itu kita yang mencari Tuhan lalu kita melekatkan diri kepada Tuhan. Terikat berarti kita tidak bebas, ya. Terikatkan itu berarti kita ini kehendak kita dalam kendalinya Tuhan. Kalau kita ternyata yang pada akhirnya telah mengikatkan diri kita kepada Tuhan, berarti kita berada dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan. Persoalannya, banyak orang yang katanya sudah mengikatkan diri kepada Tuhan, tapi mereka tidak benar-benar menyerahkan seluruh hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi katanya ketika ditanya, malah mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengikatkan diri dengan Tuhan. Ya, jadi tentu setiap orang itu berbeda. Kadangkala ada orang yang seperti itu, tapi ada orang yang diam-diam saja, tapi dia sudah mengikatkan diri kepada Tuhan. Buktinya apa? Dia tidak mempersoalkan, dia nggak pernah khawatir, dia nggak pernah menuntut banyak dengan Tuhan. Yang dia tahu Tuhan pelihara dia, yang dia tahu Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang yang katanya mengikatkan diri, yang sebenarnya tidak mengikatkan diri, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya dia terlalu banyak nuntut sama Tuhan, dia terlalu banyak minta sama Tuhan, padahal meminta itu dalam konteks-konteks tertentu, ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini kita harus memahami bahwa kita ini sudah mengikatkan diri kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Nah, sejak dulu Bapak Ibu Saudara, sebagian orang lebih suka mengikatkan diri pada hartanya atau mamon ataupun jabatan, ya. Mereka lebih cenderung mengikatkan diri pada hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi. Nah, mereka mengikatkan diri dengan itu daripada mereka mengikatkan diri dengan Tuhan atau kepada Tuhan. Nah, terikat berarti kita perlu satu, ya. Nggak mungkin kalau kita katakan kita terikat tapi kita masih memiliki kehendak atau pendapat dan lain sebagainya untuk menjadi berbeda dengan yang sedang mengikatkan diri dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu bahwa kadangkala harta, jabatan, tahta itu yang sedang mengikat kita. Nah, itu kadang-kadang menghambat hidup kita untuk mengikatkan diri dengan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa nggak mungkin kita mengabdi kepada dua Tuhan. Kita mengabdi kepada Mamon dan kita mengabdi kepada Tuhan. Atau kita mengabdi kepada tahta, harta, dan lain sebagainya, tapi kita sedang mengabdi kepada Tuhan. Tentu ini menjadi polemik. Nah, karena firman Tuhan katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.
Tapi kalau kita meletakkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengeluh tentang keadaannya, tapi tidak mau melepaskan hal-hal yang membelenggu hidupnya. Salah satu contohnya, ya, dia mengikatkan diri pada sesuatu tapi tidak mau melepaskan itu. Nah, dia di lain sisi ingin berbahagia tapi tidak ingin melepaskan kesedihannya, ya. Dia berkeinginan kuat untuk apa? Untuk melupakan masa lalunya, tapi masih saja terus mengingat-ingat masa lalunya. Nah, seperti ini. Yang saya maksudkan adalah bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mau mengikatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai bicara mengikatkan diri kepada Tuhan, tapi sebenarnya tidak sedang mengikatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita mengikatkan diri dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya karena pada waktu mungkin kita lagi-lagi susah, lalu kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Kita mengikatkan diri kepada Tuhan karena kita itu seirama dengan Dia. Kita itu senada, ya, atau kita itu sejalan dengan Dia. Kalau Tuhan inginkan aku melayani, kalau Tuhan inginkan aku ke sana, maka aku ke sana. Ya, kalau Tuhan inginkan. Nah, terus bagaimana? Ada orang bertanya, bagaimana aku tahu, bagaimana aku bisa tahu bahwa Tuhan yang ngomong aku kanan, Tuhan yang ngomong aku kiri. Nah, tentu orang percaya itu sudah diberikan kepekaan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan diberikan Tuhan untuk kita baca, untuk kita renungkan. Mungkin kita tidak lakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita terlalu banyak membuang-buang waktu. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Alasan pertama, kenapa kita mengikatkan diri kepada Tuhan? Karena Tuhan dapat diandalkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat diandalkan di dunia ini? Apa yang dapat diandalkan di dunia ini, di bumi ini? Apa? Selain hanya Tuhan sendiri. Kita harus percaya, kita harus memposisikan diri sebagai orang yang mempercayai Tuhan bahwa Dia dapat diandalkan. Banyak orang tidak mau dan tidak percaya bahwa Tuhan dapat diandalkan. Mereka meragukan Tuhan, ya. Mereka meragukan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan planning, apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka ragu apakah mereka sudah mendapat damai sejahtera, sukacita pada Tuhan, atau itu hanya sebuah kata-kata semata. Mereka ragu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mengingatkan kepada kita semua, apa yang Tuhan berikan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan limpahi dalam hidup Anda, dalam hidup Bapak Ibu Saudara, itu berarti Tuhan itu dapat diandalkan. Ya, ketika Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, maka Tuhan menepatinya, tidak sama seperti manusia. Ya, manusia itu sering kadang-kala tidak dapat diandalkan, tapi ada juga manusia yang dapat diandalkan. Tetapi ya, Tuhan itu akan tetap diandalkan sampai selama-lamanya. Dia penolong kita, Dia adalah perisai kita, Dia adalah pelindung kita. Nah, Dia dapat diandalkan. Nah, kapan Dia dapat diandalkan? Ketika kehidupan kita mampu bersyukur, ketika kita menjalaninya dengan setia, maka Tuhan akan melaksanakannya. Nah, alasan kedua, mengapa kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita sendiri nggak tahu mana yang terbaik dari kita, mana yang terbaik bagi kita. Kita sendiri kadang-kala masih bingung. Yang kita contoh nih, ketika kita bertanya tentang cita-cita seseorang, itu akan bingung dia. Cita-citanya waktu kecil itu akan berbeda dengan cita-cita ketika ditanya pada sekarang ini. Ya, dulunya dia mungkin jadi pilot atau menjadi pilot. Tapi ketika dia sudah besar, kan berubah cita-citanya. Artinya, manusia itu nggak tahu yang terbaik seperti apa. Tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk apa bagi kita, Dia sangat tahu. Nah, kemudian alasan berikutnya, alasan ketiga, mengapa kita mengikatkan diri kepada Tuhan? Karena Tuhan sanggup mengatasi kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu paling tahu, Tuhan itu paling sanggup mengatasi segala kelemahan kita. Kita itu punya kelemahan. Siapa sih manusia yang tidak punya kelemahan? Ya, setiap orang itu punya kelemahan. Daud, dia punya kelemahan. Siapapun raja-raja dalam Alkitab Perjanjian Lama itu mereka punya kelemahan. Siapapun itu punya kelemahan. Tapi Tuhan sanggup mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Dia gantikan dengan kekuatan-kekuatan, dia gantikan dengan kesanggupan. Bahkan dia memberikan pengurapan, dia memberikan kuasa, authority, dia memberikan stranger dalam kehidupan kita, sehingga kita sanggup untuk menghadapi hari-hari hidup kita, sehingga kita sanggup untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang gak pasti. Kita akan sanggup untuk melangkah, kita akan sanggup untuk masuk dalam rencana Tuhan yang kadangkala itu tidak memungkinkan, tapi sebenarnya itu tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita tetap meletakkan kehidupan kita untuk mempercayai bahwa Tuhan sanggup mengatasi kelemahan kita,
Ketika kita lemah, kita nggak gampang menyerah. Kita doa dulu lah minimal, ya. Bapak Ibu Saudara, kita doa, kita berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan turun tangan. Ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Ketika kita sedang lemah, maka marilah Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.